Berikutnya, sebagai wujud rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan dengan harapan semoga acara pada hari ini bermanfaat bagi kita semua, marilah kita simak bersama tausiah dan berdoa bersama yang akan disampaikan oleh beliau min ad-da'i ilallah Habibana Profesor Dr. Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Kaf. Pada beliau fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum fi majlisi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amin. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya muliakan dan saya cintai dan kita semuanya cintai, para alim ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus gurunda kita yang mulia Romo Kiai Haji Abdul Wahid, yang mudah-mudahan diberi panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan semangatnya terus istiqomah di jalan Allah dan diberi kekuatan untuk mengumpulkan kita di jalan yang diridhai oleh Allah, yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad, yang mudah-mudahan kita nanti bersama beliau dan guru-gurunya dan sampai kepada Rasulullah di bawah bendera baginda Nabi Muhammad, masuk surga bersama Rasulullah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga para kiai, para habaib, pada Habib Ali yang tadi barusan memberikan yaitu mau'izahnya yang mudah-mudahan makin kita cinta kepada Allah. Tadi saya lihat ada Habib Muhammad. Mana Habib Muhammad? Oh ada. Alhamdulillah, biasa di sini, mudah-mudahan diberi sehat walafiat, panjang umur, fi taatillah. Para kiai, para alim ulama yang banyak di sini, saya tidak sebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah. Keluarga besar daripada Romo, anak, menantu, cucu, para tamu-tamunya semuanya dimuliakan oleh Allah. Ini luar biasa, khususnya bapak-bapak dan emak. Mau bilang ibu-ibu kayak gak enak. Soalnya dominan luar biasa, mudah-mudahan ahli surga begini. Ya Allah, alhamdulillah makin tahun makin membludak. Jangan-jangan nanti suatu saat waduknya tambah tinggal dikit lagi. Betul, betul. Bawahnya air, di atasnya surga. Betul, betul. Kan surga begitu apa tidak?
tajri min tahtihal anhar. Pengen nggak ke sana? Kayaknya jawab dikit nih. Tadi kata siapa tadi partai masuk? Yang ngomong siapa tadi? Sari. Ini partai baru. Baru apa lama? Lama banget. Betul apa betul? Karena dulu Nabi Adam di mana? Kayaknya masih bingung. Nabi Adam di mana dulu? Yang nggak jawab kayaknya duluan. Nabi Adam dan Siti Hawa dulu di mana? Nah begitu. Kakek nenek moyang kita dulunya di Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj ditunjukkan. Tunjukkan nggak? Melihat nggak jalan-jalan ke sana? Linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Nabi Muhammad ditunjukkan surga, ditunjukkan yang lain-lainnya. Nabi Muhammad gembira ketika ditunjukkan surga. Nabi Muhammad mengatakan, ya Rabb, mudah-mudahan ummati masuk surga. Inilah Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad gembira luar biasa. Kita peringatan Maulid hanya sedikit, tapi Nabi Muhammad sudah cinta kepada kita luar biasa. Selalu ketika Isra wal Mi'raj melihat keindahan, kenikmatan surga, Nabi Muhammad selalu ummati. Allah, pengen nggak masuk surga? Itulah yang dirindukan Nabi Muhammad. Karena ada dua nanti di akhirat, satu surga, satu kayaknya lemas kalau neraka. Tapi mau bilang lemas, maksiatnya banyak apa enggak? Jujur. Maksiatnya banyak apa dikit? Sana kayaknya banyak. Di sini banyak apa tidak? Oh, alhamdulillah jujur semuanya. Yang masuk surga adalah orang yang jujur. Siapa yang bicara? Baginda Nabi Muhammad. Alaikum bisidq. Tuh, suruh kita jujur. Sesungguhnya surga yajurru ilal bir, mengajak kepada kita berbuat baik. Fa innal birra menunjukkan dan kita akan ditempatkan dalam surganya Allah. Jujur apa enggak? Mau enggak jujur? Oh, Mama pernah ngerumpi suaminya enggak? Pernah enggak ngedumel sama suaminya? Marah-marah sama suaminya? Pernah apa banyak? Waduh, selesai. Pak, yang kompak dong. Pak, kadang-kadang punya duit diumpetin nggak depan istrinya? Wah. Kadang-kadang sama temennya baik, sama istrinya jujur semuanya. Udah langsung dari sini pulang ke surga. Kata Rasulullah, surga dunia adalah baiti jannati, rumahku adalah surgaku, rumah surga dunia. Makanya kalau dulu pernah ngerumpi suaminya, marah suaminya, pulang ke rumah ngapain? Nambah ngerumpi, marahin apa minta maaf? Bener nih, suaminya nungguin. Pak, pengen masuk surga nggak? Orang yang pelit nggak masuk surga. Pulang kira-kira sayang nggak dengan istrinya? Bener. Punya duit? Sekarang punya. Banyak apa dikit? Awas bilang banyak, kena pajak. Betul lah, betul. Ini subhanallah, pengen kita bahagia. Rumah tangga kita, kata Rasulullah, itulah rumah tangga. Suami baik kepada istri, istrinya juga baik. Apa baik sama suami? Kalau baik sih udah biasa. Baik sama suami, tanda-tandanya gimana? Punya istri yang soleh, tandanya gimana ya Rasulullah?
idza nazarta ilaiha sarratka. Nih tanda-tandanya Bu. Mangin enggak ahli surga? Orang yang soleh lah. Tandanya apa ya Rasulullah? Kalau suaminya melihat istrinya kayaknya nggak mau jawab. Jangan bilang menyebalkan. Menyenangkan. Jadi kalau pulang kira-kira disambut apa di? Jangan cerita pengalaman. Iya, kita pulang ada hasil. Tadi Ibu Ali mengatakan insya Allah kita semuanya pulang dari Maulid membawa keberkahan min ahli surganya Allah. Ini judulnya hari ini surga. Dari MC apa tadi panitia mengatakan partai ahli surga. Allahu Akbar. Kembali kepada surga. Karena Nabi Adam asalnya di mana? Insya Allah kembali kepada surga. Seperti apa yang dikatakan oleh Allah di dalam mukjizatnya Rasulullah di dalam Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah, enak apa tidak? Apa dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Tenang dengan apa? Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Kita ingat kepada Allah. Ingat kita membahagiakan suami, pahala apa tidak? Ridho suami. Suami yang macam mana dulu? Kayaknya enggak lillah yang dijawabnya. Ini dapat ridho suami, jaminannya apa? Mak, mic-nya sampai enggak ke sana? Suaranya sampai. Ridho suami masuk surga apa enggak? Mau enggak ridhonya suami? Benar. Enggak mau ngerupi lagi. Enggak mau marah-marah lagi. Enggak mau. Ini subhanallah surga paling simpel. Anak pengen surga. Ridhonya ibu dan bapak. Suami pengen masuk surga. Jawabnya apa ya? Gimana suami? Gimana mau masuk surga? Jaga keluarganya untuk masuk surga. Suaminya akan masuk surga. Betul. Anfusakum wa ahlikum nara. Jaga keluarga. Berikan contoh yang baik. Jangan pelit dengan keluarga. Selalu tunjukkan yang baik. Menjaga dengan senang. Membahagiakannya. Utamakan keluarga dibandingkan orang lain. Jaminannya apa? Surga. Enak apa tidak? Gampang banget masuk surga. Iya, tapi pelaksanaannya. Nah, ini Maulid datang Rasulullah ngasih kunci ketika Rasulullah hijrah. Ini di dalam bulan Rabiul Awal Rasulullah hijrah ke Madinah dari awal bulan Rabiul Awal sampai ke Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Sama dengan lahirnya, sama dengan wafatnya. Itu atas perintah dan kekuasaan Allah Jalla Jalaluhu. Ketika di Mekah 13 tahun, 13 tahun Rasulullah itu berdakwah di Mekah setelah dapat wahyu Quran selama kurang lebih 13 tahun. Betul apa betul? Di Madinah cuma 10 tahun. Di Madinah karena umurnya Rasulullah terima Quran yaitu umur 40 tahun. Wafatnya 63 tahun. Ketika berdakwah mengajarkan Al-Quran berarti 23 tahun. 13 tahun Rasulullah berdakwah sembunyi demi sembunyi. Demi apa? Mengayomi sahabat Nabi. Nabi Muhammad dihina, Nabi Muhammad dicaci, Nabi Muhammad dilukai, Nabi Muhammad Allah macam-macam.
ada ini, ada itu. Nabi Muhammad rindu dengan para sahabat, pengen sholat berjamaah, pengen sholat berjamaah di masjid, pengen ini itu, pengen kumpul. Kayak kita kumpul begini, enak apa tidak kira-kira? Betul, enak? Betul. Oh, Rasulullah pengen sebagian dari kayak gini, pengen. Tapi Rasulullah melihat Yasir dihina, dilukai, bahkan keluarganya dibunuh oleh orang-orang musyrikin karena mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Sayyidina Bilal dicaci, dilukai, dihina macam-macam gara-gara ahad la ilaha illallah. Bagaimana mau kumpul diusir, kumpul dilawan. Itu zaman Rasulullah ketika di Makkah. Sampai Rasulullah pengen sholat berjamaah itu di masjid, pengen ada Masjidil Haram, nggak usah berjamaah. Rasulullah sholat sujud di Masjidil Haram. Mereka bukan lagi menghina, mereka menaruhi kotoran binatang di atas kepala yang paling mulia dunia dan akhirat. Baginda Nabi Muhammad ditaruhi kotoran di atas kepalanya. Nabi Muhammad sedang sujud. Coba bayangkan, Nabi Muhammad sabar, tapi putrinya yang mulia Sayyidah Fatimah melihat ayahnya ditaruhi kotoran. Sayyidah Fatimah orang yang paling tahu tentang Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, bagaimana pikirannya Rasulullah, bagaimana dermawannya Rasulullah, bagaimana kecerdasannya Rasulullah, bagaimana ini selalu ummati. Sayyidah Fatimah melihat ayahnya ditaruhi kotoran di atas muka yang paling mulia atau kepala yang paling mulia dunia dan akhirat baginda Nabi Muhammad. Sayyidah Fatimah menangis sambil menunduk membersihkan kepala mulia baginda Nabi Muhammad, sambil menangis meneteskan air mata. Apa salahnya Abi? Apa salahnya ayahku? Kok sampai jahatnya orang-orang itu? Padahal Rasulullah lembut ketika berbicara yang baik, tidak pernah menganiaya siapapun, tidak pernah melukai siapapun, walaupun agamanya berbeda, tidak pernah dilukai oleh baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajak dengan kebaikan, mengajak akhlak yang mulia, mengajak rumah tangga yang baik, mengajak supaya anak-anak menghormati ibu dan ayahnya, memuliakan ibu dan ayahnya, supaya dermawan, membantu tetangganya, membantu orang yang perlu dibantu. Itu ajakan Rasulullah SAW. Orang lelaki dipesan oleh Rasulullah, hati-hati nisa'akum, hai kaum lelaki, kata Rasulullah, jangan sekali-kali mendolimi istri Anda. Yang pesan siapa, Bu? Yang ngomong siapa itu, Bu? Rasulullah. Pembela luar biasa. Tetapi wanita juga diingatkan, jangan nyusahkan. Yang jawab apa? Jangan nyusahkan. Betul apa betul? Malah sengaja. Jadi dua-duanya dinasehatin oleh Rasulullah. Itu yang diajak Rasulullah. Itu nanti diajak. Rasulullah mengajak begitu terus mengajak untuk kita baik. Tapi sholat, jangankan sholat berjamaah. Enggak, Rasulullah pengen akhirnya diizinkan oleh Allah sampai kaum muslimin terdesak di kota Makkah, sudah nggak bisa lagi tahan, izin untuk hijrah ke Madinah, kecuali baginda Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar dengan keluarganya disuruh oleh Rasulullah, tunggu ya Abu Bakar, kemungkinan engkau barangkali engkau akan menjadikan temanku ketika aku hijrah, diizinkan oleh Allah. Jadi Abu Bakar sabar, siap segala-galanya. Ketika sudah hijrah diizinkan oleh Allah sampai ke Madinah, pertama kali yang dibangun adalah apa? Masjid yang terkenal dengan Masjid Quba. Coba masjid yang dibangun, Rasulullah disambut luar biasa. Di sana disambut, di Madinah disambut dengan baik luar biasa, sambil mengucapkan
wajib syukru alaina ma da'a lillahi ta'ala. Itu salawat yang luar biasa di depan Rasulullah. Rasulullah sambut dengan tenang, senang, Masya Allah. Di Mekah tempat kelahirannya. Bukan hanya tempat kelahirannya, tempat yang dimiliki oleh kakek dan neneknya Mekah. Karena dulu tidak ada penghuninya. Pertama kali yang penghuni di situ tetap adalah Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihi wassalam, yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Di situ orang-orang datang, kemudian izin tinggal di situ karena di situ diberi oleh Allah kemuliaan, yaitu air zam-zam. Akhirnya kumpul orang. Itu turun-menurun Rasulullah pertama kali. Yang pertama kali lahir di Mekah adalah kakeknya Rasulullah, Nabi Ismail alaihissalam. Kau bayangkan ketika di Mekah tapi diusir oleh orang-orang Mekah, dianiaya, umatnya dianiaya, tapi Allah tidak tinggal diam. Ahli Madinah yang disebut kemudian hari dengan nama Al-Ansar, pembela Rasulullah. Itu orang-orang Madinah. Ketika sampai di sana bagaimana? Tala al-Badru menyambut Rasulullah. Kemudian Rasulullah perintahkan, ayo kita bangun masjid. Semuanya bergotong royong tanpa dengan susah payah membangun Rasulullah. Apa yang dibuat? Masjid. Kenapa? Ingin umat Islam bersatu. Ingin umat Islam bisa duduk bareng. Ingin Rasulullah bersama sholat berjamaah. Ingin mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Ingin Rasulullah mengucapkan waladhdallin. Yang lainnya menjawab amin. Ini tujuan Rasulullah. Coba jadi bangun masjid. Ayo kita bahas bersama. Ayo kita duduk bersama. Persatuan itu adalah yang paling utama dibawa oleh baginda Nabi Muhammad. Jangan main-main. Ini Rasulullah bukan hanya sekedar qasidah, sekedar ini, sekedar itu. Rasulullah untuk kemajuan umat wajib adanya persatuan. Rumah kalau udah nggak bersatu, kira-kira rumahnya rontok apa enggak? Maksudnya rumahnya apa rumah tangganya? Rumahnya apa rumah tangganya? Ini yang diajak Rasulullah. Ayo bersatu, kumpul di masjid itu apa? Ayo sama kita semuanya. Ketika imam waladhdallin semuanya amin. Ketika imamnya ruku, makmumnya. Ketika imamnya sujud, makmumnya sujud. Boleh nggak ngedumel di belakang? Lama banget. Tak boleh. Ikutin imam. Maju ilal imamu illa liyutamma bih. Tidak dijadikan imam kecuali untuk diikuti bersama. Bersama itulah Rasulullah. Tidak cukup begitu. Hei orang Makkah, hei orang Madinah, al-muhajirin wal ansar, akhaw bainahuma. Dipersatukan karena biasanya unsur perpecahan adalah itu. Kamu bukan orang sini, kamu ini, kamu ini. Ya, kata Rasulullah, kalian bersaudara. Inilah, ini yang diajak oleh baginda Nabi Muhammad pertama. Terus pidatonya apa? Ini baru perbuatan. Pidatonya apa Rasulullah pertama kali? Coba bayangkan, orang Yahudi, ada dulu orang Yahudi, ahlu kitab. Dia tahu tentang Rasulullah. Dia tahu tentang sifatnya Rasulullah. Nanti datang Rasulullah bagaimana apa yang ini, bagaimana tawadhunya, bagaimana tahu karena di dalam Taurat ada keperincian tentang Rasulullah. Bahkan mereka ya'rifunahu, mengenal Rasulullah lebih daripada mengenal anaknya. Karena terperincinya di dalam Taurat, Injil itu tentang Rasulullah. Cuma mereka yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih. Dalam Al-Qur'an dikatakan mereka yang enggak sesuai dipinggirkan, dirubah. Terus kemudian ini orang Yahudinya ini tahu, mau lihat. Orang biasanya kalau orang baru ditunggu ngomongnya gimana. Betul. Kalau ngomongnya benar, baru enak. Tunggu ngomongnya nggak enak. Tinggal apa tidak? Suami, bu, suami. Kalau ngomongnya enak, kira-kira dengerin apa enggak? Benar.
Tapi kalau benar, begitu juga istri, kalau ngomongnya enak, dengerin apa enggak Pak? Bukan lagi dengerin, tambahin. Betul apa betul? Ini semua Rasul orang Yahudi dia mau ngomongnya gimana? Lihat dia, lihat, dengerin Rasulullah nih. Pidatonya gimana? Apa yang diajak? Sampai begitu dalam Taurat luar biasa hebatnya. Sampai orang Madinah menyambutnya luar biasa. Ini benar apa enggak dakwahnya ini? Dakwahnya benar apa tidak? Coba pidato pertama didengar oleh namanya akhirnya kemudian masuk Islam namanya Abdullah bin Salam. Itu meriwayatkan di sini, saya menunggu, saya dengar apa ajakan pertama kali Rasulullah. Ayyuhan nas, panggil manusia semuanya. Tidak mengatakan ayyuhan muslimun karena banyak orang di situ ada yang belum Islam. Ayyuhan nas, wahai manusia. Coba bilang. Kata Rasulullah, pertama kali aja afsyus salam. Coba ada 4 perkara yang diajak oleh baginda Nabi Muhammad. Pertama kali ngajak kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Apa kata Rasulullah? Afsyus salam, tebarkan perdamaian. Perdamaian aman. Walaupun kalian agamanya beda, tapi keamanan harus Betul apa betul? Kita mau hidup aman apa mau hidup ribut terus? Aman. Tebarkan perdamaian. Afsyus salam, ucapkan salam. Jangan menakut-nakutin, jangan bikin masalah. Afsyus salam kata Rasulullah pada tetangga Anda, kepada yang Anda kenal, kepada Anda yang tidak kenal. Tebarkan perdamaian. Ini ajaran baginda Nabi Muhammad pertama kali. Pidato pertama kali ajak perdamaian. Bu, kalau lagi marah sama suami datang musuhin apa damai dulu? Apa musuhin dulu baru damai? Pak, istrinya bikin kesel, damai dulu apa marahin dulu? Nah, bingung kan? Suruh damai, aman. Jangan langsungan, pelan-pelan dulu. Kalau bisa kompromi lebih baik. Kompromi apa jangan? Dalam kebaikan. Kompromi apa jangan? Kompromi untuk kebaikan apa tidak? Kebaikan, damai. Oh, istrinya marah-marah, mungkin lagi kurang duit. Ya udah biasa tahu. Betul apa betul? Jadi kalau pulang, kalau istrinya lagi marah-marah, gimana? Salamnya gimana? Duitnya diginiin, betul? Yang ribuan atau ratusan? Oh, tuh beneran berarti. Kalau suaminya lagi marah-marah, kira-kira istrinya gimana? Nanti di rumah, damai, aman. Nanti kalau ada masalah, bicarakan. Pas, sebetulnya gini. Mak, sebetulnya begini. Jangan baru lihat sudah. Aman, istri aman. Wah, kira-kira gimana, Bu? Ribut apa tidak? Emangnya aku yang salah, kamu juga 10 kesalahan. Bisa apa tidak kira-kira? Tambah kacau apa tidak kira-kira? Kacau kalau yang seneng siapa? Itu jawabnya pelan padahal udah tahu. Yang seneng siapa? Kalau kita ribut. Emangnya aku takut? Emangnya ini banyak orang sudah nantiku dulu. Waduh. Wah, bahaya apa tidak kira-kira? Banyak. Emangnya perempuan cuma ada apa tidak kadang-kadang? Emangnya lelaki cuma wah, lebih keras. Yang seneng siapa? Yang seneng siapa? Kalau kita ribut terus yang seneng siapa? Berarti nyenengin setan di mana? Nantinya di mana? Jangan di sini. Nantinya setan di mana? Mau bareng setan? Tuh, Nabi Muhammad yang ngajaknya masuk surga. Ngajaknya masuk surga, damai, aman, afsyus salam. Kedua apa ya Rasulullah? Wa at'imut ta'am. Punya rezeki, kasih makan. Kasih makan.
Yang teriak satu, bapak pada diem. Kayaknya nggak mau masuk surga, kok gimana? Boleh, tapi yang penting jangan itu. Waduh. Kasih makan pada tetangga, kepada orang lain, kepada siapa yang membutuhkan. Apalagi sama keluar. Kata Rasulullah, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Rasulullah, sebaik-baiknya kalian adalah kepada keluarga kalian. Jangan kepada orang lain. Baik banget sama keluarganya. Betul apa betul? Jangan ibu-ibu sama orang lain, teman-temannya senyum. Mbak, dari mana? Ya Allah, ini ngomongnya enak. Ajak mampir, mau minum apa? Bapak, enak apa tidak kira-kira? Bu, begitu apa tidak kira-kira? Yuk mampir, suaminya datang. Wah, cemberut. Ada apa tidak kira-kira? Pada keluarga, kalau sama orang lain senyum, sama suaminya senyum apa lebih senyumnya? Allah, itu ajakan Rasulullah. Aman apa tidak, damai apa tidak? Ini suami jangan gini, ini sama keluarga, sama tetangga, sama kampung lain, sama kota lain, satu negara, bahkan satu dunia. Ajaran baginda Nabi Muhammad. Coba pertama kali pidatonya ke Madinah, dilestarikan di dalam kitab-kitab hadis untuk mengetahui apa ajakan Rasulullah SAW. Tidak pernah mengajak perang, tidak mengajak gaduh, jangan. Yaitu damai, terus kemudian bagi makanan, kemudian apalagi ya Rasulullah Absus Salam wa atimut ta'am wasilul arham, hubungi silaturahim. Jangan merasa sudah jadi bos, nggak kenal tetangga. Ada apa tidak kadang-kadang? Jangan sudah jadi bos, bukan nggak kenal, sama istrinya kayak nggak Ada apa tidak? Dulunya bareng-bareng, doa ya bu, doa ya ma, buat rezekinya banyak, rezekinya sudah banyak. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Di sini Rasulullah ngajarin ini yang sepelenya. Begitu juga kepada tetangga, begitu juga pada orang lain. Silul arham, hubungi silaturahim pada keluarga kecil, keluarga besar, tetangga, siapapun, agamanya lain pun silaturahim, melembutkan hatinya orang lain supaya merasa tidak direndahkan. Betul apa betul? Ini ajakan siapa? Rasulullah. Yang kita peringati Maulid, pengen kumpul begini, nggak bisa Rasulullah dulu di Makkah, nggak bisa. Rasulullah sabar, dipukulin, dihina, bahkan mau dibunuh berapa kali, tapi Rasulullah tidak mau mengenang kepada para sahabatnya. Jangan sampai mereka belum kuat. Makanya Rasulullah senang kalau kita kumpul, momen apa saja, yang penting kumpul untuk kebaikan. Rasulullah senang, apalagi ketika kumpul untuk mempelajari akhlaknya Rasulullah, untuk membaca salawat Rasulullah. Untuk apa? Untuk kita tambah dekat kepada Rasulullah, agar sayang sampai Allah menurunkan ayat khusus untuk Nabi Muhammad, tidak diberikan kepada para nabi-nabi yang sebelumnya, para rasul yang sebelumnya, para ulul azmi. Tidak, hanya untuk Nabi Muhammad dan untuk umatnya Nabi Muhammad. Apa itu ya Allah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Siapa itu nabi di situ? Nabi Muhammad. Coba Allah mengiklankan, aku dan para malaikatku bersolawat kepada nabi kalian. Siapa itu? Nabi Muhammad. Kemudian Allah mengajak, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayo bersolawat. Sendirian boleh, berjamaah boleh, apa lebih baik? Lebih baik. Maulid ini solawat apa bukan? Dari tadi dibuka dengan solawat, di tengah-tengah solawat, ceramah hanya seciprit untuk menerangkan kemuliaannya solawat Rasul kepada Rasulullah. Ini tujuan solawat. Allahumma
Salimin itu apa? Selamat. Pengen selamat ya? Ini salawat. Apalagi salawat lain untuk hawaij. Ya Allah, mudah-mudahan dikabulkan hajat-hajat kita. Mudah-mudahan ini kan semuanya salawat kebaikan. Maulid ini intinya adalah salawat kepada Rasulullah yang diiklankan oleh Allah hanya kepada Nabi Muhammad. Allah tidak salawat kepada para nabi-nabi lain, hanya kepada Nabi Muhammad. Dengarkan baik-baik. Ini adalah salawat kepada Nabi Muhammad dari Allah Jalla Jalaluh. Apalagi kita yang tadi kita udah dengar, kita sangat butuh syafaat dari Nabi Muhammad. Betul apa betul? Sampai Rasulullah mengumumkan satu hadis, aqrabukum ilayya manzilatan yaumal qiyamati aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling dekat daripada kalian kepada aku adalah orang yang terbanyak salawatnya kepada aku. Maulid ini salawat apa salawat terus? Terus salawat dari awal, dari ini, dari itu. Pulang mudah-mudahan kita perbanyak salawat kita. Salawat menandakan kita cinta betul-betul dari lubuk hati. Orang yang cinta kepada sesuatu biasanya sering menyebut namanya apa tidak? Nah, aktsaru yang paling banyak menyebut namanya Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah kenapa sih kok begitu? Karena Rasulullah baik. Ngajaknya selamat, bukan ngajak ngajaknya saling rukun, bukan bantah-bantah. Ngajaknya damai suami sama, kayaknya pada belum lagi. Ngajaknya damai gak suami sama istri? Istri sama suami. Ada gak ngajak? Kalau suami macam-macam, lawan bu, ada gak gitu? Ada pak? Yang ada sabar. Betul. Mungkin suamimu lagi dimarahin sama bos, maka istri harus lapang. Betul. Jangan pulang lagi susah. Nah, makanya gak dengerin omongan istri. Jadi begini nih. Tambah marah apa tidak kira-kira? Akhirnya yang senang siapa? Mau sama setan? Mau? Suaminya begitu juga pada istri. Omel-omel, minta duit ini kurang. Sabar apa enggak? Dasar istri mata. Nah, itu biasa. Jangan. Istri lagi mikir, kita tambah anak-anak udah gede, betul. Pengen tempat tidurnya masing. Kadang-kadang bapak nggak mikir udah ada dari dulu tempat tidur. Ini anak-anak kecil satu tempat tidur bisa bareng-bareng. Kalau udah gede disunahkan untuk dipisah apa tidak? Bisa. Bapak kadang-kadang belum. Betul apa betul? Istrinya ingat gak? Kalau mau beli kira-kira perlu apa? Duit kewajiban siapa? Kayaknya separuh. Duit kewajiban siapa? Tuan. Oh, di sini pada sadar. Betul apa betul? Maka istriku minta tambah. Mungkin untuk kebaikan, untuk anak-anaknya. Kalau anak-anaknya jadi hebat, dididik oleh istrinya, oleh ibunya baik, kira-kira yang senang siapa, Bu? Yang senang siapa? Bapaknya. Kenapa? Fulan bin Fulan. Ada gak bin Maimunah? Ada gak Fulan bin Maimunah? Gak ada. Yang ke bawah namanya siapa? Bapaknya. Fulan bin. Ya Fulannya siapa? Joko. Abdullah. Nama. Oh, pas banget betul nih. Betul apa betul? Harusnya terima kasih sama siapa? Mau bilang istri aja berat. Terima kasih sama siapa? Dengerin, Bu. Tuh pada terima kasih. Ibu-ibunya terima kasih gak sama bapaknya? Lemes nih, mulutnya balik lagi dah. Pada terima kasih gak sama suami?
anaknya yang keluar dari perutnya susah payah dijaga di ini, dikasih makanan jangan bilang MBG loh, ini bukan masalah MBG ini. Ayahnya Masya Allah kasih anak-anak kita didik dengan baik, Masya Allah perhatikan mama, siap, yang penting betul apa betul? Jangan, gimana anak kita gak dijagain gara-gara mama ini. Ada apa tidak ada? Kalau salah yang disalahin ibunya, tapi ngasih duit. Nah, ini Rasulullah mengajarin, ayo kita bersama. Suami baik, istri juga baik, anaknya akan menjadi super baik. Yang senang siapa? Dua-duanya. Betul apa betul? Ajaran baginda Nabi Muhammad. Masalah rumah tangga yang sepele, apalagi masalah kampung, apalagi masalah negara, apalagi masalah dunia. Yang sekarang presiden kita lagi di PBB mau berusaha untuk membela kaum yang dihina, kaum yang mau diusir dari negerinya, yaitu Palestina. Betul apa betul? Itu penjahat besar yang namanya Netanyahu. Betul apa betul? 145 negara mengatakan Palestina merdeka, dia mengatakan tidak. Waduh, dolim apa tidak kira-kira? Presiden kita ke sana, alhamdulillah sekarang di sana ini mau pidato hari ini apa besok? Betul apa betul? Mau pidato untuk membela Palestina, kita dukung apa tidak? Dukung 100%. Kenapa? Karena itu kaum yang dilemahkan, kaum yang didolimi. Mudah-mudahan apa yang diajak oleh presiden kita dan orang-orang yang baik di dunia Allah kabulkan. Ini karena kedoliman. Coba lihat, emak-emak, anak-anak kecil, rumah sakit dibombardir. Tidak cukup begitu, dikejar-kejar, tidak cukup dijajah, mau diusir dari negaranya. 2 juta suruh keluar. Masya Allah, terus mau kemana? Betul apa betul? Apakah kita tidak sedih? Nabi Muhammad paling benci dengan orang-orang yang suka dolim. Dari mulai rumah tangga sampai urusan kampung, sampai kita alhamdulillah kalau di Indonesia ada yang namanya RT. RT tahu nggak? Ada nggak sih di sini? Ada. Oh ada yang ngaku tuh. Ada RT. Apa artinya RT? Apa artinya RT? Bener. Oh sama di Jakarta juga. Nah, rukun. Siapa yang ngajarin rukun tadi? Siapa yang ngajarin rukun sebelum ada kalimat RT, RW, lurah? Apalagi nggak tahu. Siapa kalau bukan tadi di pidatonya Rasulullah pertama kali? Rukunlah kepada tetangga. Betul apa betul? Itu diambil di Indonesia. RT, rukun. Maksudnya apa? Jangan ribut. Jangan ribut larinya kemana kalau lagi ribut? Pak RT mana Pak RT? Betul apa betul? Kalau lagi senang? Ya Pak RT juga. Betul apa betul? Iya, jangan Rasulullah dari dulu. Tamai, aman, kasih makan, kasih ini, dan silaturahim. Kemudian apa lagi kata Rasulnya keempat? Ini syarat masuk surga kata Rasulullah. Yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam. Salat, dekatilah Allah. Salat itu adalah mendekatkan diri kepada Allah kata Rasulullah. Urusan dunia 3, urusan akhirat 1, tapi 4-4-nya adalah ibadah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Coba malam-malam bangun salat. Makanya sunnah paling afdal adalah salat sunnah malam. Supaya tidak ada riya, tidak ada sombong, adanya kesungguhan. Berbaik antara dia dengan Allah. Ya Allah, aku terima kasih ya Allah, bisa hidup sampai saat ini. Aku diberi sakit tapi dikasih obat. Aku perlu ini, dikasih tumbuh-tumbuhan, dikasih tanam-tanaman. Coba Anda kalian lihat, kalian menanam, siapa yang menumbuhkan? Allah. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah kalian yang menumbuhkan pohon-pohonan? Apa aku? Kata Allah. Kalian cuma cocok tanam. Betul apa betul? Tapi yang menumbuhkan siapa? Allah. Allah yang menumbuhkan Allah. Coba kita
sebulan makin tinggi, 2 bulan sudah keluar. Betul apa betul? Siapa yang mengeluarkan? Siapa yang menjadikan manis? Siapa yang menjadikan asam? Siapa yang menjadikan di situ ada vitamin? Siapa yang menjadikan di situ ada vitamin A, vitamin B, vitamin C? Apakah petani menaruh vitamin di situnya? Apa naruh gula-gulaan di situ? Tidak. Yang menjadikan ini semuanya siapa? Allah. Kembali kepada Allah. Antum hujan di danau, airnya lagi banyak nih. Kalau nggak ada hujan kira-kira gimana? Banyak apa turun? Turun. Bisa-bisa? Kering apa tidak? Kering. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Al-Quran mengajarkan Nabi Muhammad bahwa apakah kalian yang menurunkan awan jalan itu bawa air turun di waduk wanjalin. Wah, masya Allah. Coba bayangkan, turun di mana? Yang ngatur siapa? Makmur apa tidak? Indonesia banyak hujannya luar biasa. Siapa yang ngasih hujan? Menjadikan tanahnya subur. Siapa yang menjadikan? Allah. Kembali lagi, ini Nabi Muhammad mengajarkan kita cerdas. Jangan ngaku-ngaku semuanya adalah pemberian Allah. Maka Rasulullah mengatakan, "Shallu bil laili wan nasu niyam." Salatlah malam. Terima kasih kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan minta mudah-mudahan rezeki kita diteruskan oleh Allah. Minta sehat, minta rezeki, minta suami lembut hatinya, minta istri lembut hatinya, minta anaknya lembut hatinya, minta segala-galanya kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah cintanya luar biasa. Apa hadiahnya kata Rasulullah di akhirnya? Fadkhulul jannata bisalam. Kalian dijanjikan oleh Rasulullah, yang mana janjinya itu datang dari Allah, kalian akan dipersilakan masuk surga dengan selamat. Mudah-mudahan kita semuanya salamun qaulan mir rabbir rahim. Ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan dunianya surga, akhiratnya surga, kuburannya surga, raudhah min riyadil jannah. Inilah maulid Nabi Muhammad, mengajarkan kita untuk kita baik pada diri kita, pada keluarga, kepada tetangga, kepada siapapun. Bahkan yang utamanya adalah janjinya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya nanti dimasukkan dalam surganya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim. Hari ini kami kumpul di tempat yang mulia ini ya Allah. Di tempat ini ya Allah. Ya Allah, di pesantren Al-Ikhlas ya Allah. Dipimpin oleh guru kita yang kita cintai. Mudah-mudahan diberikan panjang umur. Ya Allah, mudah-mudahan tahun demi tahun bisa mengumpulkan kita. Ingat, beliau mengumpulkan dari sedikit demi sedikit. Hari ini Masya Allah, dan insya Allah yang akan datang bisa terus lebih lagi. Ya Allah, berilah mereka, berilah yang hadir. Ya Allah, apa hajatnya dikabulkan ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan guru kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, bisa terus mengajak kita untuk kebaikan ya Allah. Ya Rabb, kami ingin kebaikan dunia ya Allah. Kami ingin damai, kami ingin nyaman, kami ingin bahagia ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan maulid ini menjadikan kami pulang dari majlis ini, Engkau angkat derajatnya kami ya Allah. Rubahlah nasib kami ya Allah. Ya Allah, dulu kami banyak maksiat ya Allah. Kadang-kadang kami suka marahin suami ya Allah. Mudah-mudahan habis maulid ini kami mempunyai pengertian kepada suami ya Allah. Ya Allah, kami dulu maaf sangat pelit kepada istri ya Allah. Mudah-mudahan habis maulid kami makin sayang kepada istri kami ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami ya Allah, maafkan masa lalu kami ya Allah. Ya Rabb, izinkan kami untuk minta ampun di majelis ini ya Allah. Mudah-mudahan Kau ampuni dosa-dosa kami yang lalu ya Allah. Izinkan kami untuk beristighfar ya Allah. Ayo sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim. Sama astagfirullah.
bisa memakmurkan segala apa yang ada di negeri ini ya Allah, sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat ya Allah. Lembutkan hatinya para pemimpin-pemimpin kami ya Allah, agar bisa lebih perhatian kepada rakyatnya ya Allah, dan rakyatnya mudah-mudahan adem ridha ya Allah dengan pemimpinnya yang baik ya Allah, agar kami akur ya Allah, agar kami bisa bersama ya Allah, hidup bahagia di dunia dan lebih lagi nanti di akhirat ya Allah. Ya Rabb, lembutkanlah hati bangsa Indonesia ya Allah, agar saling sayang menyayangi ya Allah, saling lembut hatinya ya Allah, jangan saling satu sama lainnya menyalahkannya ya Allah. Kami ingin hidup damai, aman, nyaman, dan diridhoi oleh-Mu ya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau kumpulkan kami hari ini ya Allah. Kami hatinya senang, lembut, rindu dengan Nabi Muhammad ya Allah. Kami ingin berjumpa dengan Rasulullah. Izinkan kami untuk paling tidak mimpi Rasulullah. Kami ingin berjumpa Rasulullah ya Allah, yang bisa melihatnya Engkau ya Allah. Mudah-mudahan di antara kami kalau bisa semuanya ya Allah, kami ingin mimpi Rasulullah, ingin mengikuti akhlaknya Rasulullah. Dan ya Allah, kami punya anak-anak, mudah-mudahan Kau lembutkan hati anak-anak kami ya Allah. Yang masih sekolah, mudah-mudahan dimudahkan sekolahnya ya Allah. Yang kuliah, yang pesantren ya Allah, mudah-mudahan dimudahkan dalam pesantrennya ya Allah. Jadi anak kebanggaan ibu dan ayahnya ya Allah. Makin besar, mudah-mudahan makin membahagiakan ibu dan ayahnya ya Allah. Jangan sampai anak-anak kami makin besar makin melawan ibu dan ayahnya. Jangan sampai anaknya makin besar makin berkata-kata yang keji terhadap ibu dan ayahnya. Jangan sampai anak-anak kami yang kami lahirkan, yang kami cari makan siang dan malam untuk anak-anak kami ya Allah, makin besar makin melawan kami ya Allah. Lembutkan hati anak-anak kami ya Allah, agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, agar ngerti kepada ibunya, ngerti kepada ayahnya ya Allah, bahwa ibu dan ayah adalah orang-orang yang paling utama ya Allah, yang siang dan malam tidak tidur memikirkannya ya Allah. Jangan sampai anak-anak kami berkata-kata yang menyakiti hati kami ya Allah, apalagi memukul, apalagi menghina ya Allah. Lembutkan hati anak-anak kami ya Allah, agar makin besar selalu perhatiannya ibunya, selalu perhatiannya ayahnya ya Allah. Jangan suka nyalain ibu dan ayah ya Allah. Ya Rabb, sampai kami nanti tua, kami lemah, mudah-mudahan anak-anak kami tidak perlu dipanggil, sudah menjaga kami ya Allah, menyayangi kami ya Allah, memuliakan kami ya Allah. Sampai kami wafat, mudah-mudahan kami memandang anak-anak kami akur ya Allah, anak-anak kami baik ya Allah, anak-anak kami perhatian ya Allah. Lembutkan hati anak-anak kami ya Allah, mudah-mudahan Kau kabulkan doa-doa kami ya Allah. Apa artinya rumah, jabatan, uang kalau anak-anak kami anak-anak yang soleh ya Allah. Ya Rabb, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh ya Allah, yang solehah ya Allah. Kami wafat, kami gembira melihat anak-anak kami yang soleh dan solehah ya Allah. Ketika kami wafat, mendoakan kami ya Allah. Ketika kami wafat, mereka hidup rukun ya Allah. Ketika kami wafat, mereka tidak gontok-gontokan dalam masalah warisan ya Allah. Lembutkan hati anak-anak kami ya Allah. Jangan sampai anak-anak kami
kami, membahagiakan kami ya Allah. Ketika kami wafat, mudah-mudahan perbuatan doa-doa dan perbuatan baiknya mengalir kepada kami di alam kubur ya Allah. Ya Rabb, kami mohon di majelis ini ya Allah, mudah-mudahan itu yang kami utamakan ya Allah. Anak-anak kami lembut hatinya ya Allah, segala urusannya diberi kemudahan ya Allah, rezekinya diberi kemudahan ya Allah. Kalau yang mau nikah belum dapat jodoh, berikan jodoh yang terbaik untuk anak-anak kami ya Allah. Ya Rabb, kalau mau usaha, mudahkan usahanya ya Allah, mudahkan rezekinya dengan rezeki yang banyak yang barokah ya Allah. Apalagi untuk ibu dan ayah kami ya Allah, kami tidak bisa berucap apa ya Allah. Kami bisa begini ini berkat ibu dan ayah kami ya Allah, yang selalu mengingatkan kami, berusaha kami siang dan malam. Ibu dan ayah kami menjaga kami ya Allah, menyuapi kami, menyusui kami siang dan malam, mencari uang kena matahari dan seterusnya ya Allah, demi untuk obat kami, baju kami, sekolah kami ya Allah. Ya Rabb, ibu dan ayah kami yang masih hidup mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat. Kami ingin berbuat baik untuk ibu dan ayah ya Allah. Ingin dulu kami sering menyakiti hati ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Allah, berilah kesempatan untuk kami membahagiakan ya Allah. Sebelum ibu, sebelum ayah kami meninggalkan kami ya. Kami menyesal dulu sering kami berbantah ibu dan ayah kami ya. Bahkan kadang-kadang tangan kami menunjuk-nunjuk ibu dan ayah, bahkan membentak ibu dan ayah ya Allah, bahkan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas ya Allah. Ya Rabb, maafkan masa lalu kami ya Allah. Ibu dan ayah kami yang masih hidup saat ini, tanda-tanda kematian tidak banyak di wajahnya ya Allah. Matanya sudah mulai kurang terang ya Allah, kakinya sudah mulai kurang jalannya ya Allah. Ya Allah, kulitnya sudah mulai keriput ya Allah, giginya sudah mulai ompong ya Allah. Ya Allah, berikan kesempatan untuk kami bisa berbuat baik, menyenangkan ibu dan ayah ya Allah. Kalau memang nanti sudah sepuh, sudah sakit, tidak bisa makan dengan sendiri, mudah-mudahan Kau izinkan tangan kami yang menyuapi ibu dan ayah kami ya Allah. Kalau ya Allah, maka mudah-mudahan kami bisa berkata-kata yang menyenangkan ibu dan ayah kami ya Allah, agar ibu dan ayah kami hidupnya tenang sebagaimana ibu dan ayah kami ketika kami kecil ya Allah. Kami masalah dengan tetangga, masalah dengan teman, ibu kami yang memeluk kami ya Allah, ayah kami yang memberi semangat kami ya Allah. Ya Rabb, berikan kesempatan untuk kami ya Allah, sebelum ibu dan ayah kami wafat ya Allah. Kalau memang sudah datang waktunya wafat, ketika menghadapi ya Allah sakaratil maut ya Allah, jangan Kau susahkan ibu dan ayah kami ya. Kalau memang nanti datang waktunya wafat, kami tidak bisa menolak ya Allah, kami rida, tapi kami mohon mudah-mudahan husnul khatimah, mudah-mudahan wafatnya senyum ya Allah, mudah-mudahan wafatnya cerah mukanya ya Allah. Mudah-mudahan kami bisa mendengar kalimat yang terakhir keluar dari ibu dan ayah kami, la ilaha ya Allah, agar kami bisa mengatakan selamat jalan wahai ibu yang mulia, wahai ayah yang mulia. Mudah-mudahan alam barzakh ibu dan ayah kuburannya raudhah min riyadil jannah ya Allah. Yang saat ini ibunya sudah tidak ada, atau ayahnya sudah tidak ada, atau dua-duanya sudah tidak ada ya Allah, kami ingin berbuat baik, ingin menyuapin tidak bisa lagi ya Allah, ingin buatin kopi tidak bisa lagi ya Allah, ingin mengambilkan makanan tidak bisa lagi ya Allah, sudah di alam barzakh ya Allah.
tinggal di rumah kami tidak bisa lagi ya Allah. Ya mudah-mudahan doa-doa ini Kau sampaikan kepada ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan Kau sampaikan kami duduk di majelis yang mulia ini ya Allah, agar ibu dan ayah kami gembira punya anak-anak yang soleh dan solehah, duduk di majelisnya Rasulullah, bersalawat kepada Rasulullah dan berbuat amal baik. Mudah-mudahan pahala yang kami dapat Engkau cucurkan untuk ibu dan ayah kami di sana, agar ibu dan ayah kami gembira ya Allah, dapat pahala hadir maulid ya Allah, dapat pahala kebaikan-kebaikan ya Allah, karena ini adalah berkat usaha doa-doa ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan Kau sampaikan berita yang membahagiakan ya Allah. Dulu kami disuruh sholat kadang-kadang susah, disuruh hadir majlis kadang-kadang lari ya Allah. Ya Rabb, kabar gembira ini ya Allah, Kau mudah-mudahan sampaikan, tunjukkan kepada ibu dan ayah kami di alam kubur ya Allah, agar ibu dan ayah kami gembira, bahagia. Ya Rabb, mudah-mudahan Kau angkat derajat ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Rabb, kami ingin ibu dan ayah kami gembira ya Allah. Dulu sudah susah payah menjaga kami, susah payah siang dan malam ya Allah. Bahkan kadang-kadang kami membentak ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Rabb, bahagiakanlah ibu dan ayah kami di alam barzakh ya Allah. Ampuni semua dosanya ya Allah. Jadikanlah kuburannya raudhah min riyadil jannah. Dan mudahkan kami nanti ketika kami wafat, mudah-mudahan bisa kumpul lagi dengan ibu dan ayah kami ya Allah. Kumpul dengan baginda Rasulullah. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Inilah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hada billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara dapat berjalan dengan lancar. Demikian tadi tausiah dan doa dari beliau Habibana Habib Ahmad Al-Ghaf yang sangat luar biasa, sangat mengena kepada kita semua. Semoga doa-doa kita semua dikabulkan oleh Allah SWT. Dan setelah pulang nanti semuanya